Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi ada sisi koin lainnya daripada dosa. Asal dosa itu, yaitu apa? Sifat berdosa. Bukan hanya perbuatan dosa eksternal, tetapi juga sifat berdosa itu adalah internal. Sesuatu yang baik, tetapi dapat dianggap dosa. Apa masalahnya? Sesuatu yang baik kok bisa berdosa, pendeta? Yaitu kalau kita melakukannya sesuatu hal yang baik dengan motif yang salah. Tapi sebagai umat-umat yang berdosa, yang selalu rindu untuk bersahabat dengan Tuhan, selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, saya berharap, saya berdoa, kiranya ini bukan hanya menjadi tujuan saya pribadi, tapi menjadi tujuan kita semua untuk berada di dalam satu hubungan iman dengan Allah kita. Pelajaran kemudian tanyakan kepada kita. Siapa? Siapa yang tidak pernah mengalami betapa rusaknya sifat kita sendiri? Siapa di antara kita? Siapa di antara... Saya tidak berani bilang, oh saya nggak pernah. Siapapun kita, Anda seorang pendengar firman dari firman Tuhan, atau saya pembawa firman Tuhan, kita mengalami saat-saat kita harus melihat betapa rusaknya sifat kita sendiri. Bahkan setelah kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, ya, apakah yang hal ini ajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita berpegang teguh padanya setiap saat. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita pelajari dari hari ke jangan sekali-sekali ya. Saya sudah pernah berikan ilustrasi bagaimana ada ilustrasi, bukan ilustrasi yang saya berikan, tapi memberikan penjelasan dari ilustrasi Yesus Kristus ya. Ada orang yang ada setan masuk ke dalam rumahnya, dalam rumah hatinya, lalu kemudian dia mengalami pembaharuan, dia bersihkan. Kita sudah pernah bahas itu ya. Lalu dibersihkan rumahnya, ya. Bersih rumahnya, bersih ya. Lalu kemudian setan itu datang lagi, wah bersih rumahnya. Lalu setan itu pergi panggil 7 setan lainnya. Dan pada saat mereka memasuki rumah atau hati orang tersebut, keadaan orang itu lebih rusak. Kenapa? Kenapa padahal dia sudah membersihkan. Kita jangan hanya membersihkan hati kita, tapi kita harus selalu mengisi hati kita. Jangan pernah mengosongkan hati kita dengan ya kita kosongkan semua, kita kosongkan ya setan kita usir. Tapi udah firman Tuhan kita juga kosongkan, kita tidak ada dalam hati kita. Jadi jangan pernah mengosongkan kehidupan kita. Ya kita pikir udah membersihkan kehidupan kita. Kehidupan kita walaupun kita sudah memulai baru, tapi harus selalu diisi. Jangan pernah kosong, harus selalu diisi dengan firman Tuhan ya. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita selalu dengarkan setiap hari. Dapat kita renungkan. Membawa kita untuk melihat, pendeta Rantung, ini orang Manado bilang, salah toh ini. Angan-angan seperti ini sudah salah. Ya. Tindakan seperti ini sudah salah. Motif-motif seperti ini mungkin sudah salah. Itulah sebabnya setiap hari kita harus diisi dengan firman Tuhan. Saya bersyukur untuk pelajaran sekolah sahabat kita ya. Ya, yang pada mulanya mungkin hanya untuk sekedar mengisi waktu masa pandemi supaya ada hubungan dengan anggota jemaat, tapi sekarang saya bukan hanya dapat memberikan satu kekuatan bagi anggota jemaat saya, Anda semua yang mendengarkan, tapi juga kekuatan bagi diri saya sendiri ya. Selalu diingatkan, Pendeta Rantung, apa motifmu dalam buat ini, buat itu, buat acara seperti apa motifmu dan lain sebagainya. Jadi ya inilah kita akan sedang membahas dosa yang begitu menjadi bagian dalam diri kita. Nah, saya harus nyatakan, ya ini teolog ada Millard Erickson ya, bukunya Christian Theology, dia membahas betapa sulitnya itu membahas tentang dosa. Kenapa? Dosa itu seperti bahas tentang kematian, topik yang tidak menyenangkan. Orang nggak suka untuk bahas-bahas ya kematian, kalau bisa jangan ada yang mati. Ya. Jadi sama seperti tidak menyenangkannya untuk apa? Untuk dibahas. Sangat tidak. Kenapa? Misalnya, contoh-contohnya, kita mau bahas tentang dosa, siapa? Orang bilang, siapa sih di antara kita tidak berdosa? Pendeta Rantung kok bahas-bahas tentang dosa ini kok kayak sok suci aja ini. Ya. Seperti dianggap kita yang bahas tentang dosa itu kok orang yang sok suci kok mau bahas-bahas tentang dosa. Ya. Kenapa? Itulah seringkali ya. Kita dianggap sebagai orang-orang yang suci, padahal semuanya suka tentang berdosa. Ya nanti bahas tentang dosa itu kalau Pendeta Rantung punya tingkatan berdosanya itu sudah nggak banyak lagi, baru silakanlah bahas tentang dosa tuh. Kalau masih berdosa jangan ngomong-ngomong tentang dosa ya. Seringkali kita pikir seperti itu ya. Dan sebagai pembicara sendiri seringkali kita katakan jangan pernah mengkhotbahkan. Saya pernah dikatakan jangan pernah mengkhotbahkan sesuatu yang Anda sendiri tidak bisa lakukan. Ya betul ya, kita tidak jangan jadi orang munafik ya kalau kita
bicara tentang sesuatu padahal kita masih melakukan hal tersebut. Jadi itulah menyebabkan ini sukar mau bahas tentang dosa. Lebih baik bahas tentang kasih-kasih aja lah ya daripada bahas tentang dosa ya. Jadi dan berikutnya pada umumnya orang suka berpikir bahwa kita tidak sejahat ya. Pada umumnya orang berpikir, oh saya tidak sejahat, tidak seburuk yang saya pikirkan ya. Seringkali kita pikir begitu ya. Kita tidak sejahat, tidak seburuk seperti yang dipikirkan. Ya betul ada baik dan buruknya seperti lagunya Ebony and Ivory, there is good and bad in everyone. Tapi mostly kita anggap diri kita itu apa? Kita pikir saya masih lebih baik kok dari orang lain ya. Atau kita pikir ini kalau saya buat dosa, tapi kan ujung-ujungnya kan ada alasan demi alasan yang kita nyatakan hubungan dosa tersebut yang membuat dosa itu menjadi tidak buruk, yang tidak sejahat seperti yang dipikirkan atau dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita nggak sejahat itulah gitu ya. Dan masyarakat umumnya menekankan kenapa sukar bahas tentang dosa? Karena janganlah bahas tentang hal-hal yang negatif. Bahaslah yang positif saja. Bicara tentang dosa itu bikin gak enak. Itu bagaikan kita berada di satu pertemuan resmi, lalu kita mengeluarkan kata-kata makian. Jadi seperti begitu loh, orang pikir nggak pada tempatnya. Jadi janganlah kita bahas-bahas tentang dosa. Nah, itu yang poin pertama yang sering kali terjadi ya. Jadi pada umumnya kita mau tekankan hal yang positif. Itulah sebabnya jarang orang ya menampilkan misalnya, keberdosaannya itu di wall Facebook itu jarang saya pernah lihat. Saya mohon maaf Tuhan, ya, saya mohon maaf Tuhan tadi malam saya berzina atau saya mencuri atau apa. Jarang orang tulis begitu di wall Facebook mereka. Umumnya yang positif aja ya. Jadi keberdosaan itu belakangan lah ya, belakangan aja. Nah, poin kedua adalah bagi kebanyakan orang mungkin khususnya dunia barat ya, dosa itu adalah ajaran yang asing ya. Bagi masyarakat yang rasional di barat ya, mereka katakan tidak ada itu dosa. Itu masalah di masyarakat itu apa dan kalau orang membunuh, mencuri, berzina itu apa dong? Itu masalah lingkungan. Mereka katakan environment, itulah lingkungan orang ya. Bukan manusia yang pada dasarnya berdosa. Banyak orang di Amerika Serikat yang sudah jelas-jelas di video dia tembak orang lain, dia tembak ini. Pas ditanya, kamu bersalah? Iya, saya tidak bersalah. Loh, kenapa kamu bunuh orang? Loh, itu karena waktu saya kecil, saya dianiaya, saya diseksuali haras, saya dibikin begini. Akhirnya saya menjadi seorang pembunuh. Saya menjadi menembak. Tapi bukan masalah saya. Itu masalah orang tua saya, masalah teman-teman saya di sekolah yang bully saya, dan lain sebagainya. Kita tidak melihat bahwa itu adalah keinginannya sendiri memang untuk mau tembak-tembak orang atau apalah yang dia buat. Ya. Jadi tidak ada itu dosa. Masalah kejahatan, masalah dosa di masyarakat itu bukan masalah dosa dari sononya, tapi masalah lingkungan. Bukan manusia yang pada dasarnya berdosa. Ya. Jadi jangan kata lain, bahkan Sigmund Freud diajarkan jangan kita memiliki perasaan berdosa. Perasaan berdosa itu tidak rasional, tidak masuk akal. Gitu. Harus dihilangkan. Ya. Jadi kalau berzina, misalnya, kenapa emangnya berzina? Saya kan suka dengan suka. Loh, tapi dia sudah punya suami, dia sudah punya. Nah, kalau suka sama suka, apa salahnya? Ya, kalau suaminya juga istrinya juga mau bikin, silakan lah. Itulah ajaran pada saat ini. Jadi dosa itu adalah satu hal yang asing ya, bagi masyarakat modern pada saat ini. Dosa adalah sesuatu hal yang asing. Ya, poin ketiga, sulit untuk membahas dosa. Bagi kebanyakan orang dikatakan, dosa itu sebagai kekuatan batin atau kondisi yang melekat atau kekuatan yang mengendalikan manusia adalah hal yang sukar untuk diterima. Jadi bagi mereka aja nggak ada itu iblis, nggak ada itu bukan sesuatu yang menguasai saya, bukan kondisi yang melekat pada saya, bukan kekuatan yang mengendalikan manusia. Ya, dosa itu dianggap adalah sebagai tindakan-tindakan salah yang dibuat, ya bukan salah. Dosa dipahami hanya sebagai tindakan-tindakan salah yang dibuat. Sesuatu dari luar yang dapat dilihat secara konkret. Jadi dosa itu bukan sesuatu dari batin. Dosa itu tidak ada dari dalam. Ya. Bukan suatu kondisi yang melekat. Pada umumnya kita dengan kata mereka katakan saya itu bukan orang berdosa. Saya orang baik. Ya. Tapi ada orang lain, itu dapat dilihat. Itu perbuatannya itu, kalau dia sudah melakukan kesalahan, tindakan salah itu adalah suatu hal yang dari luar. Ya. Dari luar dapat dapat dilihat secara konkret. Jadi dengan kata lain, jika tidak buat kesalahan yang terlihat, kalau saya tidak membuat kesalahan yang terlihat,
maka saya dianggap orang baik. Oh, pendeta Rantung itu tidak berzina, dia tidak membunuh, dan karena saya memang tidak kelihatan atau tidak pernah membunuh orang. Tapi bagaimana yang dari dalam angan-angan saya, pelajaran kita katakan, bagaimana? Apakah itu dianggap baik? Nah, itulah sebabnya banyak orang menolak dosa dan sulit membahas tentang dosa oleh sebab ini satu kutipan yang menarik ya, satu kutipan dikatakan salah satu one very difficult aspect of sin. Salah satu aspek dosa yang sangat sulit adalah bahwa dosa saya, ya, one very difficult aspect of sin is that my sin never feels like sin to me. Masalah dengan dosa, banyak orang bilang, jangan bilang saya orang atau jangan hanya saya orang berdosa, atau emang itu dosa saya. Jadi kita tidak mengakui kesalahan atau dosa kita. Sin, dosa itu bukan apa? Bukan bagi saya itu bukan satu hal apa? Berdosa. My sins feels like life to me. Seringkali kita menganggap dosa itu ini kan kehidupan saya. Ini kehidupan saya. Memang saya suka, ya. Saya suka mau firman Tuhan katakan jangan berzina misalnya. Tapi kalau saya suka itu satu kehidupan. We need a life. Seringkali orang di Amerika katakan apa artinya? We need a life. Kita memiliki kebutuhan kehidupan. Harus memiliki kehidupan. Itu kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi salah satu adalah hubungan yang bebas satu dengan yang lain ya. Jadi itulah life bagi orang modern saat ini. My sin feels like life to me, plain and simple. Jadi apalagi masalah dengan ini dosa ya. Dosa saya terasa seperti hidup bagi saya jelas dan sederhana. Hati saya, ini dikatakan hati saya adalah pabrik idola dan pikiran saya adalah pabrik pembuat alasan. Jadi apa yang hati saya mau minta? Saya maunya hidup senang-senang dengan istri orang lain dan apalah segala macam. Itulah hati saya itu adalah apa? Pabrik idola. Apa yang saya inginkan? Pikiran saya gunakan untuk membuat alasan. Ya, siapa bilang ini dosa? Siapa bilang kumpul kebo ini dosa itu dan lain sebagainya ya? Siapa bilang itu dosa? Jadi itulah kita membuat alasan. Kenapa bilang dosa? Semua orang juga udah buat, ya. Semua orang aja bikin. Ya. Nggak lagi dosa dong, ya, karena semua orang sudah sama rata semua kita buat. Jadi itulah ya pikiran kita menjadi apa ya? Kita buat segala alasan demi alasan untuk mengiyakan dosa sebagai sesuatu hal yang oke-oke saja, sesuatu oke-oke saja. Nah tentu saja dosa itu pertama-tama kita lihat tentu saja adalah tindakan. Oke, orang bilang dosa itu ada yang katakan hanya kalau kita kelihatan tindakan kita, kita jadi orang berdosa ya. Perbuatan dosa ada yang katakan hanya berdasarkan satu ayat yang memang itu adalah satu bagian ya. Dosa itu ada dua mukanya, ada dua muka seperti satu koin, ada dua muka, itu juga dosa. Yang pertama, dosa itu adalah perbuatan. 1 Yohanes 3:4 katakan jelas, setiap orang yang berbuat, yang bertindak dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi ada sisi koin lainnya daripada dosa. Asal dosa itu, yaitu apa? Sifat berdosa. Bukan hanya perbuatan dosa eksternal, tetapi juga sifat berdosa itu adalah internal. Ya. Jadi perbuatan dosa, itulah pelajaran kita katakan sins. Dosa-dosa. Perbuatan dosa itu sins. Sedangkan sin tanpa S, ya. The sin, artinya sifat berdosa itu juga merupakan bagian dari kita. Saya bisa tidak membunuh, tetapi sesungguhnya dari dalam diri saya sudah membunuh. Saya tidak bersinah secara fisik di luar, tapi dari dalam diri saya, dari dalam pikiran saya sudah bersinah. Itu karena oleh sebab apa? Oleh sebab sifat berdosa kita semua. Roma 5:12 ya. Sifat berdosa katakan dari Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam ya dan Hawa ya. Oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar. Ya. Kalau bicara tentang menjalar ini kayak kanker, ya mulainya mungkin dari kanker otak, tapi pada saat dokter kata sudah metastasize, sudah menjalar, artinya bukan hanya otak yang terpengaruhi atau paru-paru yang terpengaruhi, sudah menjalar ke seluruh tubuh. Jadi yang tadinya sehat tidak jadi sehat, semuanya kena, sudah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Karena semua orang telah berbuat. Jadi itulah sebabnya
Semua orang membutuhkan Yesus Kristus. Ada yang seringkali bertanya, oh pendeta, bagaimana dengan bayi ini, apa perbuatan dosanya? Dia tidak berbuat dosa, tapi dia berada dalam sifat berdosa. Semua yang lahir membutuhkan juru selamat. Ya, semua yang lahir membutuhkan juru selamat. Ya, itulah sebabnya kalau hanya bicara dosa dari segi perbuatan, ada bayi-bayi, kenapa harus dibaptis? Ya, ini ajaran yang salah. Bayi dibaptis karena kalau dia mati, misalnya zaman dahulu ya, harus dibaptis supaya dia dapat apa? Supaya dosanya itu diampuni dan lain sebagainya. Tapi dosa itu bukan hanya dari segi perbuatan. Ya, bukan dari segi perbuatan. Semua membutuhkan apa? Semua membutuhkan juru selamat. Nah, apa kira-kira dosa bayi? Dosa bayi dari kita lihat aja udah egois ya sejak dia lahir ya. Bagaimana bayi? Coba Anda pegang saya tangannya bayi. Wah, dia akan langsung apa? Dia langsung mau ambil, dia apa? Mengambil tangan Anda, grabbing ya. Dia mau ambil. Jadi itulah, karena sifat dari kita sejak lahir sekalipun, selfishness. Kita mau segala sesuatu untuk diri kita. Ya, apa yang dipikirkan seperti Hawa, ya pada saat dia melihat buah, waduh kelihatan menarik hatinya. Jadi bayi sekalipun, bung, tangan langsung apa? Seperti Hawa mengambil buah, tangan yang kita taruh ke bayi pun dia mau seperti begitulah kurang lebih ya. Mengingini dosa keinginan. Nah, oke, jadi ada 2 poin. Tentang dosa itu bukan hanya perbuatan tetapi juga sifat berdosa kita. Sifat berdosa kita. Nah, mari kita lihat kedua-duanya ini ya. Apa itu dosa itu? Dosa bukan hanya tindakan luar, eksternal, perbuatan dosa, tetapi juga internal. Dalam segi apa sifat berdosa itu ada? Sifat berdosa walaupun perbuatan luar tidak ada, tapi pikiran, angan-angan yang ada di dalam itu dapat berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, ini bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru lebih ditekankan oleh Yesus. Matius 5, 21, 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, tapi siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, siapa yang membunuh harus dihukum, itu sudah didengar. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oke? Dengan kata lain, sama-sama berdosa. Ini marah, ya, membunuh harus dihukum. Marah dihukum. Jadi kemarahan itu sama dengan apa? Membunuh dengan telah. Jadi bukan hanya pembunuhan itu bukan hanya yang dari luar ya, dari luar kita membunuh, tapi dari dalam. Ya. Sama-sama dihukum, ya. Sama-sama harus. Jadi orang-orang yang tukang marah itu harus hati-hati. Minta kuat kuasa Tuhan, jangan sampai marah-marah. Oke, karena itu dihukum dengan telah ya. Firman ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Apalagi. Yesus juga berkata dalam Matius 5, 27, 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Oke, perbuatan. Ada melanggar 10 hukum. Ya, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Memandang di mana? Wah, bukan hanya di pantai atau apa ya, di laptop Anda, di iPhone Anda, dan lain sebagainya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ada timbul birahinya dengan kata lain, menginginkannya. Aduh, kalau bisa saya begini, menginginkan. Ya, bukan hanya memandang, serta harus ada sertanya ya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, dan sama-sama harus apa? Dihukum. Sama-sama harus dapat atau akan mendapatkan hukuman. Apa itu dosa? Apalagi kita gitu ya. Jadi dosa itu bukan hanya kita melakukan hal yang salah. Ini poin tadi dua poin yang pertama. Oke, kita lihat ini ya. Yaitu kita melakukan hal yang salah baik di luar maupun yang di dalam. Dua-duanya salah, baik yang di luar maupun dalam. Tapi ini poin ketiga dari dosa. Ini penting sekali. Poin ketiga dari dosa, kita juga dapat melakukan sesuatu yang benar atau bukan benar, sesuatu yang baik tetapi dapat dianggap dosa. Apa masalahnya? Sesuatu yang baik kok bisa berdosa, pendeta? Yaitu kalau kita melakukannya sesuatu hal yang baik dengan motif yang salah. Oke? Kenapa ini berdosa? Apa ayat yang dapat kita lihat yang menyatakan ini berdosa? Oke? Dosa juga terjadi. Poin ketiga. Bukan hanya apa perbuatan luar kita, bukan hanya perbuatan luar kita yang salah, perbuatan dalam kita yang salah, tetapi perbuatan yang baik sekalipun dengan motif yang salah itu bisa berdosa. Oke? Matius 6 ayat 2, 5 dan 16. Oke. Inilah Yesus katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan sama seperti janganlah membunuh, sama seperti jangan berzina ya. Jika engkau memberi sedekah, janganlah
munafik. Ya, bukan. Janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ingat, sedekah baik, motifnya salah, maunya dipuji. Seperti orang munafik. Nah, apa ini orang munafik? Nanti kita akan lihat ya. Jadi, janganlah engkau merencanakan sedekah yang baik seperti orang munafik yang mau supaya apa? Dipuji orang. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa bagus, bagus. Itu bukan membunuh, bukan berzinah. Apabila kamu berdoa, bagus. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa dalam rumah ibadat, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa di tikungan jalan, boleh. Tapi jangan kalau motifnya supaya kita dilihat apa? Dilihat orang dan dipuja-puji, seperti yang pertama itu. Ayat 16. Dan apabila mereka berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Semua ini sedekah, berdoa, ya, berpuasa itu harus dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan. Oke, perbuatan tindakan-tindakan yang baik, tapi dapat menjadi berdosa kalau motifnya salah. Ya. Itu juga pendeta Dantung. Buat apa? Janganlah engkau membawakan pelajaran sekolah Sabat setiap malam. Itu bisa terjadi seperti itu. Jangan, ya. Janganlah engkau membawakan pelajaran sekolah Sabat, ya. Kalau kamu lakukan supaya engkau bisa hitung-hitung berapa banyak orang yang puja-puji engkau nantinya oleh sebab pembahasan firman Tuhanmu. Kalau itu terjadi, saya jadi orang munafik, ya. Dan itu menjadi berdosa untuk saya. Menjadi berdosa untuk saya menjadi orang munafik. Apa itu artinya munafik, ya? Kita pernah bahas waktu lalu, saya percaya ya. Apa dosanya orang munafik? Oke. Kata munafik itu dari kata hipokrites, hipokrit. Oke. Hipokrites itu artinya bukan hipokrit yang bahasa aslinya, bahasa Grekanya itu adalah aktor. Jadi dengan kata lain gini, kalau ayat-ayat tadi itu kalau kita baca ya, ayat-ayat tadi, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan seorang aktor. Oke, orang munafik itu aktor di rumah-rumah ibadat yang berdoa supaya dilihat menjadi aktor. Jadi menjadi aktor. Jadi kata munafik itu artinya adalah aktor. Apa itu aktor? Orang munafik tampil untuk sebuah pertunjukan. Itu artinya tampil untuk sebuah pertunjukan. Apa yang mereka lakukan? Apa masalahnya dengan orang munafik atau aktor? Apa yang mereka lakukan kelihatannya hebat, orang bisa, seringkali kita melihat aktor di panggung, ya, di sandiwara, anak hilang atau apa, kita puja-puji aktornya. Aktor itu bisa buat kita menangis, ya, kita nonton film atau apa, kita menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan itu bukan hal yang nyata. Bukan hal yang nyata. Bukan itulah sifatnya aktor tersebut yang sejati. Tapi dia hanya berakting, ya. Dia hanya sedang berakting. Jadi mereka aktor, apa masalahnya dengan para aktor pada saat mereka itu? Mereka membutuhkan banyak penonton dan memberikan kinerja mereka. Aktor ini kata hipokrites ini bukan di zaman sekarang, di zaman Greka dahulu, zaman Rasul Paulus, aktor-aktor itu di aktor panggung, bukan film, di panggung. Dan kalau penonton banyak lebih bersorak-sorak, ya, maka mereka lebih semangat untuk berakting, lebih semangat mereka untuk melakukan apa? Hal-hal yang tidak nyata menjadi nyata sekali bagi para aktor tersebut. Dan inilah ya, pada saat kita menjadi aktor-aktor rohani, aktor-aktor rohani yang berdoa, yang memberikan sedekah, yang berpuasa, yang membawakan firman Tuhan, apalah kita itu. Fokus aktor rohani bukan apa yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan pujian atas tindakannya, bukan berfokus kepada Tuhan. Kalau saya dalam membahas firman Tuhan, kalau saya mau lihat-lihat berapa puluh orang yang nonton, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang mau nonton saya, dan itu membuat saya untuk meningkatkan kinerja saya supaya semakin banyak orang nonton ini dan sebagainya. Saya menjadi hipokrites, aktor. Saya menjadi aktor. Dan itulah apa berdosanya orang-orang aktor yang tidak nyata ini. Segala sesuatu yang di luar iman
Ya, kitab Roma katakan, segala sesuatu yang di luar iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar Kristus adalah dosa. Apa itu di luar Kristus? Yang seperti Hawa, dia melihat buah tersebut, menarik hatinya, berfokus kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu yang saya lakukan, kalau itu berfokus kepada diri saya sendiri, supaya orang puja-puji apa yang saya buat, maka saya berada di luar iman, maka firman Tuhan katakan dosa adalah segala sesuatu yang berada di luar iman. Itulah sebabnya kemunafikan adalah berdosa. Karena kita bukan berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada diri sendiri. Itulah dosa. Dosa menyebabkan kita berada di luar Kristus, berada di luar iman. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah cukup jelas. Obat dosa atau apa yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada anak domba Allah. Ya, dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di dalam kolong langit selain di dalam Kristus. Keselamatan itu bukan karena saya banyak yang nonton atau apa, Facebook saya banyak yang like, apa yang saya buat di Facebook, orang-orang puja dan puji. Kalau itu saya lakukan, ya, maka fokus itu menjadi untuk diri saya. Ya, dijauhkanlah. Itulah sebabnya setiap hari kita harus diingatkan tentang bukan hanya perbuatan-perbuatan dosa kita, baik perbuatan salah atau juga perbuatan baik tapi dengan motif yang salah. Kita harus diingatkan, tetapi kita harus diingatkan juga kita harus selalu berada di dalam iman, di dalam percaya, ya. Fokus kita adalah kepada Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi fokus saya. Biarlah segala sesuatu yang saya lakukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang saya lakukan mendekatkan saya secara pribadi terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan kalau itu saya lakukan sebagai seorang pembicara, maka saya berdoa, kiranya saya tidak akan disebut sebagai hipokrites atau aktor, ya, tapi sebagai umat-umat yang berdosa yang selalu rindu untuk bersahabat dengan Tuhan, selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Saya berharap, saya berdoa, kiranya ini bukan hanya menjadi tujuan saya pribadi, tapi menjadi tujuan kita semua untuk berada di dalam satu hubungan iman dengan Allah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.